kecil, dia tersesat, terpisah dari orang tuanya di tengah-tengah keramaian. Jadi rame orang lalu lalang, tapi anak kecil ini bingung, dia tersesat di tengah-tengah keramaian, dia nggak tahu orang tuanya mana. Nah, di tengah-tengah gambaran itu tiba-tiba Tuhan bilang sama saya begini, kamu anak kecil itu, kamu yang sekarang seperti sedang tersesat, kamu yang sekarang sepertinya bingung, karena banyak suara di sekeliling kamu. Tapi kalau kamu mau tenang, kamu akan mendengar suaraku di tengah-tengah kerumunan. Karena seorang anak pasti kenal suara bapaknya. Dan seekor domba pasti kenal suara gembalanya. Itu saudara yang saya pikir jadi pelajaran berharga juga buat saya secara pribadi, bahwa kita memang kalau nggak dengar suara Tuhan di masa seperti ini, kita bingung. Karena everybody has their own opinion about the crisis. Ya, setiap orang punya opini masing-masing tentang kita harus bagaimana. Apakah kita harus invest, apakah kita harus buka cabang, apakah kita harus tutup cabang, apakah kita harus pindah kerja, apakah kita harus stay di pekerjaan yang sama, apakah sudah waktunya buka bisnis, apakah sudah waktunya untuk menahan diri, apakah tabungan harus kita pakai untuk sesuatu yang sifatnya ekspansif, atau tabungan kita pakai untuk survive. Ya, itu kan orang bisa punya banyak pendapat. Bahkan ahli ekonomi pun akan berbeda pendapatnya. Nah, di masa seperti ini, penting buat kita memang dengar suara Tuhan. Ya, izinkan dia bicara sama kita, sehingga kita tahu langkah yang harus kita ambil. Baru sesudah itu, kita bisa dapat konfirmasi tentang, ya, orang-orang di sekeliling kita bisa kasih konfirmasi tentang apa yang memang udah Tuhan taruh di hati kita. Jadi sebelum saya awali, izinkan saya meletakkan sebuah landasan, bahwa di masa perjanjian baru, Tuhan berbicara itu sifatnya mengkonfirmasi. Mayoritas, ya bukan semua, tapi mayoritas suara Tuhan itu mengkonfirmasi apa yang udah kita dapat dalam hati kita. Cuma kita masih ragu, kita masih bingung. Kita masih tanya-tanya, ini benar Tuhan apa bukan ya? Nah, Tuhan tuh bisa pakai konfirmasi lewat berbagai macam situasi untuk akhirnya meneguhkan apa yang memang udah kita dapetin dari Tuhan. Nah, jadi saudara, saya percaya setiap kita sebenarnya mendengar suara Tuhan, tapi kita mungkin nggak paham. Nah, saudara nanti akan mengerti sementara saya jelaskan kenapa ada orang bisa dengar suara Tuhan tapi nggak paham. Kenapa bisa begitu? Padahal orang ini dengar Tuhan, tapi nggak paham. Ya, nah, nanti saya mau share screen, jadi mungkin admin ya bakal share screen ya. Jadi silakan admin di share screen-nya. Kita mulai dari slide yang kedua, karena yang pertama udah diperkenalkan kali ya. Oke. Ya, itu saya. Kalau mau follow silakan, nggak follow Instagram juga nggak apa-apa. Saya nggak kepahitan nih, saudara ya. Oke, lanjut. Nah, mengenal gembala dengan benar, ya, mengenali suara Tuhan. Next. Slide selanjutnya. Nah, saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya mau saudara baca dulu, di mana saya harus melanjutkan kuliah. Tepat jika saya memutuskan pindah kerja, seperti Brother Vandri tadi. Diakah pasangan hidup saya kalau yang jomblo? Apakah rekan bisnis ini datangnya dari Tuhan kalau yang berbisnis? Sudah waktunya kah untuk pindah ke kota lain kalau ada saudara yang bergumul untuk pindah kota? Masihkah Tuhan ingin saya pelayanan di sini bagi saudara yang bergumul dengan pelayanan? Apa pesan Tuhan untuk orang ini bagi saudara yang mungkin rindu melayani dan rindu berbicara menyampaikan pesan Tuhan buat orang? Nah, saudara, ada berbagai macam pertanyaan yang sifatnya spesifik dan detail, ya. Boleh kembali ke muka saya. Ada berbagai macam pertanyaan yang sifatnya mendetail, spesifik, yang kita tidak temukan jawabannya di Alkitab. Ya, maksudnya ke wajah saya, bukan ke slide yang ada foto saya. Ya, kembali ke saya. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendetail, di mana Alkitab itu nggak kasih jawaban. Ya, saudara, jadi Alkitab itu nggak bisa kasih jawaban sama saudara. Saudara harus kuliah di mana, saudara harus pindah kerja atau tidak, pasangan hidup saudara si A atau si B, rekan bisnis dari Tuhan atau bukan. Ya, Alkitab tuh seringkali nggak jawab secara spesifik. Jadi kita kadang suka bingung, katanya Alkitab adalah jawaban untuk semua masalah saya. Tapi kok kenyataannya saya nggak dapat jawaban waktu saya baca Alkitab, malah saya bingung. Nah, saya ingin menjelaskan lebih dulu posisi Alkitab sebelum kita melangkah lebih lanjut. Next. Ya, di slide selanjutnya, saudara, ada ayat dalam 2 Timotius 3 ayat 15 yang berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu.
menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab memiliki peranan yang sangat penting untuk mengubah paradigma seseorang. Ya, dia mengubah pola pikir seseorang sehingga orang itu pada akhirnya mampu menjalani kehidupan yang baik dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab itu, saudara, berfungsi mengubah paradigma kita. Karena begini loh, saudara, kita kan nggak selalu diperhadapkan dengan keputusan penting dalam hidup ya. Contohnya, kita kan nggak selalu berhadapan dengan momen-momen pivotal atau krusial dalam hidup. Ada kalanya mayoritas yang terjadi dalam kehidupan kita adalah keputusan-keputusan sederhana yang harus kita ambil. Bukan keputusan yang besar, yang penting, yang aduh kalau salah gimana gitu. Ya, ada kalanya keputusan-keputusan dalam kehidupan adalah keputusan-keputusan yang sifatnya sederhana, yang sebenarnya tidak memerlukan intervensi Allah yang bagaimana, tapi cukup kita baca Alkitab, kita belajar dari firman Tuhan mengubah pola pikir dan paradigma kita, sehingga kita dituntun untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Contoh, kalau saudara udah belajar firman Tuhan, pasti akan memilih pasangan hidup yang selaras dengan firman. Saudara sebenarnya dalam tanda ini, dalam momen ini, tidak perlu mendengar Tuhan untuk bicara sama saudara, si A jodoh saudara. Atau si B jodoh saudara. Kenapa? Karena Alkitab itu sudah mengubah pola pikir saudara, sehingga saudara mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam hal pasangan hidup. Atau dalam hal pekerjaan, ketika ada orang menawarkan kepada saudara sebuah pekerjaan, secara general, saudara akan memilih pekerjaan yang saudara tahu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu basic. Ya, itu sederhananya begitu. Jadi Alkitab memang nggak kasih kita sesuatu yang detail dan spesifik. Alkitab mengajari kita untuk dapat mengambil keputusan-keputusan sehari-hari ya, yang sifatnya general. Dengan demikian, kalau kita setia dengan keputusan-keputusan kecil yang diambil, maka kita akan sampai kepada jalan yang terbuka atau tujuan hidup kita sendiri. Masalahnya adalah dalam hidup ini ada momen-momen di mana perlu sesuatu yang spesifik. Seperti tadi kesaksian Brother Fandri sama istrinya Hani, kadang kita harus diperhadapkan dengan situasi yang spesifik. Sesuatu yang sulit, situasi yang aduh, kalau udah masalah ini saya nggak ngerti Tuhan harus bagaimana. Karena kalau saya baca Alkitab, itu saya nggak dapat jawabannya. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Oleh karena Tuhan mau berbicara kepada kita tidak hanya lewat logos, tapi lewat rema. Ya, coba katakan dulu sama-sama dengan pasangannya, logos dan rema. Logos adalah firman yang tertulis. Itu gunanya mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi rema adalah satu pewahyuan yang dibukakan Tuhan, yang sifatnya memang untuk memberikan kepada kita satu direction atau arahan tentang apa yang harus kita lakukan. Ya, beberapa orang memiliki istilah para pewahyuan, beberapa orang memiliki istilah ilham dari Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, Alkitab itu tetap penting bagi kita oleh karena Alkitab itu yang mengubahkan kita, mendewasakan, membentuk kita. Itu Alkitab, itu firman Tuhan yang tertulis. Tapi di sela-sela kehidupan ini, Tuhan akan pakai banyak cara yang sifatnya supranatural untuk juga berbicara kepada kita dan membantu kita dalam mengambil keputusan. Ya, sampai di sini saya harap saudara paham. Next. Kita akan baca 2 ayat dulu, saudara, sebelum lanjut. Dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, saudara pasti tahu ya, Mazmur 23 ayat 3 itu ada ayat 4-nya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4-nya bunyinya apa? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi jalan yang benar itu tidak selalu lembah yang terang.
Jalan yang benar itu nggak selalu mulus dan nggak selalu lurus. Jalan yang benar itu nggak selalu nyaman, jalan yang benar itu nggak selalu baik, jalan yang benar itu nggak selalu kelihatannya dapat berkah terus, jalan yang benar bisa lembah kelam, itu jalan yang benar. Jalan yang benar bisa kesukaran, bisa kesulitan, bisa penderitaan. Makanya Mazmur 23 mengawali dengan, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sebab itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Makanya kesaksian dari Ibu Hani tadi luar biasa. Karena di lembah kelam, dia bisa percaya bahwa ini Tuhan. Tuhan tuntun saya. Tuhan udah bicara sama saya sebelum ini terjadi. Tuhan udah lebih dahulu meneguhkan saya bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi saya siap ketika hal itu terjadi. Nah, begitu saudara. Kita belajar untuk menyadari bahwa lembah kelam itu pun adalah jalan yang benar. Asalkan Tuhan yang tuntun kita ke situ. Ya, saudara mungkin sedang mengalami krisis ekonomi, kebangkrutan, PHK, goncangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara sadar bahwa ada peranan Tuhan menuntun saudara ke situ, kita tahu kita di jalan yang benar. Bukan karena situasi sekeliling, tapi karena I know, that I know, that I know, that I know, that I know. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut si I know tadi ya. Tapi kalau udah punya kesaksian pribadi, you can say I know, that 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 I am in the right direction. Amin. Next. Slide selanjutnya. Nah, saudara, ada sebuah cerita. Ini ceritanya bagus sekali. Di Israel, mencari rumput bukanlah hal yang mudah karena kondisi tanahnya berbatu. Jadi gembala itu harus aktif. Nah, Judith Fein saat mengambil gelar PhD dari Universitas Durham melakukan penyelidikan tentang cara orang Israel menggembalakan dombanya. Dia menghabiskan waktu beberapa bulan di Israel. Suatu hari, Judith menjumpai 3 orang penggembala domba dengan kelompok domba-dombanya bertemu di sebuah jalan dekat kota Yerusalem. 3 orang penggembala berbincang sejenak, dan saat mereka berbincang, domba-domba gembalaannya bercampur baur menjadi satu. Sebuah kelompok besar. Nah, Judith begitu tertarik ingin tahu bagaimana 3 gembala itu memisahkan domba milik mereka satu sama lain. Jadi dia menunggu sampai ketiga orang itu berpisah. Dia begitu tertegun saat melihat gembala-gembala itu memanggil domba-dombanya. Saat mendengarkan suara gembala-gembala itu, seperti sebuah keajaiban, para domba itu memisahkan diri dari kelompok besar dan mengikuti gembalanya masing-masing. Oh, ajaib ya. Bisa gitu ya, udah bercampur. Kok bisa dombanya ngikutin suara gembala? Itu amazing. Next slide selanjutnya. Nah, ada firman Tuhan di situ yang berkata, siapa yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Untuk dia penjaga buka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, cara seorang gembala membuat domba bisa mengikutinya adalah dia memberi makan domba itu dari tangannya, membuat kedekatan dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka, sehingga domba-domba itu mengenali suaranya dan menaruh kepercayaan kepadanya. Saudara, ya, saudara bisa baca lebih lanjut. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau jelaskan sesuatu sama saudara di sini. Saudara, ketika gembala memanggil dombanya, contohnya gembala panggil domba pakai nama. Tadi dikatakan masing-masing dipanggil menurut namanya. Contoh, saya namain domba saya Ibrahimovic, ya. Saya menamakan domba saya Ibrahimovic, dan domba yang satu lagi saya namain Calhanoglu karena saya penggemar AC Milan. Ibrahimovic dan Calhanoglu adalah 2 domba saya. Waktu saya panggil begini, Ibrahimovic kesini. Menurut saudara, dia bisa nggak menerjemahkan kata-kata saya kesini dengan, oh kalau kesini artinya saya datang. Oh kalau kesana artinya saya pergi ke sana. Ibrahimovic makan. Oh kalau makan tuh artinya makan. Enggak saudara, karena domba. Jadi domba itu tidak bisa menerjemahkan bahasa manusia karena itu cuma domba. Tapi dia bisa mengenali intonasi suara. Dia bisa mengenali satu perubahan nada suara sehingga pada akhirnya domba ini kalau kenal suara gembala,
dia datang sama gembalanya. Tapi kita lebih daripada sekedar domba dalam artian hewan, kita ini manusia. Itulah sebabnya, saudara, saya tadi sempat katakan, orang bisa dengar suara Tuhan, tapi nggak ngerti bahasanya Tuhan. Next, slide selanjutnya. Ada perbedaan antara suara Tuhan dan bahasa Tuhan. Ya, ini suara, saudara. Ada ultrasonografi, ada infrasonik, dan ada suara yang dapat didengar oleh manusia. Jadi telinga fisik manusia itu terbatas. Dia nggak bisa mendengar suara yang frekuensinya lebih tinggi dari 20.000 Hz. Dia tidak bisa mendengar suara yang lebih rendah dari 20.000 Hz. Dia cuma bisa mendengar suara antara 20.000 Hz hingga 20.000 Hz. Ya, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini suara yang kita bahas, ini suara. Jadi, kalau saya matiin video saya sebentar ya, saudara ya. Saya matikan video saya. Haleluya. Tuhan itu baik buat kita semua. Saya percaya setiap saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara pasti langsung mengenali bahwa suara yang cempreng dan jelek ini pasti suara dia. Pasti Joseph Kelly ini, suaranya hancur. Karena istri saya juga bilang suara saya cempreng. Nah, saudara bisa paham ya, suara itu sangat-sangat personal. Sehingga nggak bisa diajarin. Saya nggak bisa mengajari saudara mendengar suara Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngajarin saudara mendengar suara Tuhan, karena itu personal. Tapi saya bisa mengajari saudara bahasanya Tuhan. Karena bahasa sifatnya general, nanti kita akan belajar. Tapi suara itu unik. Makanya seorang anak, kalau ada, contohnya Hani dengan Fandri aja lah, contoh Ibu Hani dengan Pak Handri. Misalkan tiba-tiba ada yang manggil sayang sama Pak Handri. Sayang, sayang. Pak Handri pikir, ih siapa ini? Karena bukan suara istrinya itu. Dia tahu suara istrinya nggak begitu. Jadi sekalipun ada orang telepon misalnya, halo sayang, udah makan belum? Ih, siapa lo? Loh, saya istri kamu. Ah enggak, suara istri gua nggak begini. Ngerti ya saudara? Kata-katanya bisa sama, kalimatnya bisa sama. Mungkin panggilannya Hani contohnya. Hani gimana dikerja di kantor? Capek nggak kamu? Stres nggak? Siapa lo? Ini gua istri lo. Ah nggak mungkin, suaranya beda. Nggak ada yang bisa ngajarin. Itu pengalaman personal kalau suara Tuhan. Jadi saudara, kalau mau belajar mendengar suara Tuhan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menyembah, banyak-banyak punya waktu pribadi dengan Tuhan, banyak-banyak berdiam, dan belajar dengar suara Tuhan. Karena nobody can teach you how to listen to God's voice. But we can teach you about the language of God. Kita bisa ajarin saudara tentang bahasanya Tuhan. Makanya yang saya mau ajari adalah bahasa Tuhan. Karena kalau suara Tuhan itu sifatnya personal. Ya, setiap kita akan punya sense, taste-nya masing-masing tentang suara Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita akan belajar tentang bahasa Tuhan. Lanjut, next slide selanjutnya. Bahasa Tuhan. Nah, saudara, di dunia ini ada banyak bahasa. Saya mau tanya, tolong kasih jempol, siapa di antara saudara yang menguasai lebih daripada 4 bahasa? Tolong dikasih jempol, 4 bahasa, bahasa roh, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pak. Jangan gitu ya. Bahasa roh sama bahasa Sunda keluar dari kamus. Siapa yang menguasai 4 bahasa? Indonesia, Inggris, dan bahasa lain. Ada? Ya, nah, kalau saudara menguasai 4 bahasa, saya percaya saudara perlu waktu untuk belajar masing-masing bahasa. Bahasa Indonesia saudara pelajari secara natural karena saudara ada di Indonesia. Bahasa Inggris mungkin saudara pelajari secara natural juga karena keluarga saudara saling berbahasa Inggris dan saudara pernah tinggal di Inggris. Tapi bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Italia, bahasa Portugal, itu mungkin saudara perlu belajar. Oleh karena saudara tidak ada dalam lingkungan yang tepat untuk belajar bahasa itu. Maksud saya begini, saudara. Allah itu memiliki banyak bahasa. Saya suka pakai istilah ini. Jadi mimpi adalah bahasanya Tuhan. Penglihatan adalah bahasanya Tuhan. Tanda-tanda adalah bahasanya Tuhan. Bahasa roh adalah bahasanya Tuhan. Ya, suara yang lembut adalah bahasanya Tuhan. Suara yang audible adalah bahasanya Tuhan. Jadi Tuhan punya banyak bahasa.
Nah, masalahnya adalah kita mungkin nggak mengerti semua bahasa itu, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita nggak mengerti dan memahami. Saya mau tanya lagi, berapa banyak di antara saudara yang pernah dapat mimpi, tapi nggak ngerti maksudnya apa? Padahal saudara tahu itu dari Tuhan. Saudara tahu itu mimpi dari Tuhan, cuma saudara nggak ngerti ini apa ini maksudnya. Ya, Ronald waktu itu pernah WA saya, pernah nelpon saya karena dia dapat mimpi. Mimpi yang dia tahu dari Tuhan, tapi dia nggak ngerti ini mimpi tentang apa. Nah, saudara, jadi Tuhan bisa bicara lewat satu bahasa dan kita nggak ngerti. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 43 dikatakan, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi saudara, saya ingin mendorong saudara untuk belajar berbagai macam bahasa yang Tuhan pakai. Supaya kehidupan kita dinamis. Itulah gunanya belajar bahasa. Kita menjadi dinamis. Dalam bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat the still small voice, suara yang lembut. Tuhan bisa bicara lewat nubuatan, Tuhan bisa bicara lewat banyak hal yang akan kita pelajari ke depan. Next, slide selanjutnya. Nah, lewat penjelasan ini, maka ini perbandingan yang saya buat. Suara Tuhan sifatnya pengalaman atau experience. Sedangkan bahasa Tuhan sifatnya pengetahuan atau knowledge. Semakin banyak pengetahuan yang saudara dapat, semakin fleksibel saudara nanti dalam melakukan sesuatu. Tanya sama Brother Vandri atau sama Pak Andrew tentang pekerjaan mereka masing-masing. Makin banyak pengetahuan yang mereka dapat, mereka tuh mampu melakukan satu perubahan, mereka mampu bermanuver, mereka mampu bergerak lebih dinamis, karena pengetahuannya banyak. Sama saudara, kalau saudara merasa lewat satu cara saudara nggak bisa dengar Tuhan, coba cara yang lain. Minta Tuhan bicara lewat mimpi, minta Tuhan bicara lewat penglihatan, minta Tuhan kasih tanda sama saudara. Karena Tuhan tuh punya banyak bahasa. Kalau kita cuma ngandelin satu jalur saja, dan jalur itu mentok, ya selesai. Jadi perbandingannya suara Tuhan itu pengalaman. Nobody can teach you unless you experience it by yourself. Nggak ada yang bisa ngajarin saudara, saudara harus ngalamin sendiri. Bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Yang kedua, suara Tuhan itu lambang dari desire atau kerinduan atau rasa lapar, rasa haus, ingin belajar, ingin tahu. Yang terakhir, suara Tuhan itu sifatnya personal dan bahasa Tuhan sifatnya. Jadi saudara, yang akan kita pelajari sekarang adalah bahasanya Tuhan. Dan suara Tuhan akan saudara kenali seiring berjalannya waktu ketika saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara coba tunggu sebentar ya, kita rubah dulu. Ya, sinyalnya rusak, jadi saya pakai kamera laptop aja deh. Semoga cukup kelihatan dengan jelas ya. Oke, lanjut. Sampai di sini suara saya kedengeran? Sip. Nanti kalau ada yang tanya, tolong tulis di layar chat ya, saudara. Slide selanjutnya. Di situ saya mencatat ada bahasa Tuhan yang sifatnya seringkali kita alami. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua, audible atau suara Tuhan yang terdengar. Yang ketiga, mimpi. Keempat, penglihatan. Kelima, peristiwa. Contoh peristiwa adalah lewat bencana, lewat kecelakaan, lewat sakit penyakit, lewat kesusahan, lewat mengalami satu peristiwa di rumah yang saudara pikir unik. Ya, jadi lewat peristiwa Tuhan bisa bicara. Suara di hati, interupsi pikiran. Saudara pernah nggak, saudara lagi nggak mikirin sesuatu, tiba-tiba ada pikiran masuk ke dalam pikiran saudara menginterupsi. Nah, ini kita sering alami kalau saudara pelayanan profetik atau bernubuat atas orang.
Saudara lagi doain orang, tiba-tiba ada pikiran masuk yang saudara nggak pikirin sebelumnya, dan saudara tahu itu Tuhan, dan saudara akhirnya berdoa menubuatkan orang seseorang berdasarkan pikiran yang tiba-tiba menginterupsi pikiran saudara. Atau bisa lewat penglihatan, seperti yang tadi Ibu Hani sempat ceritakan, bahwa penglihatan tuh bisa tiba-tiba masuk memenuhi pikiran kita seperti melihat gambaran sesaat saja, dan kita tahu itu Tuhan lagi bicara. Dari mana Pak taunya? Saya bilang tadi, suara Tuhan itu sifatnya personal. Kagak bisa diajarin. Dialamin oleh pribadi masing-masing. Lanjut, impresi. Sebuah kesan, perasaan, takut, khawatir, damai sejahtera. Lalu karunia roh bernubuat, ya, dan karunia-karunia lainnya. Malaikat, manusia, tanda-tanda, tulisan, dan demonstrasi kuasa. Ini adalah bahasa yang seringkali kita lihat ada di Alkitab. Sepanjang sejarah dari awal Kejadian sampai kitab Wahyu, ini bahasa Tuhan yang sering kita lihat dia pakai. Untuk tiap orang berbeda-beda. Nah, saya mau saudara berpikir sebentar. Saudara, kenapa Tuhan harus bicara kepada Yusuf untuk membawa Yesus pergi? Karena Yesus waktu itu mau dibunuh sama Herodes. Tuhan harus bicara sama Yusuf lewat mimpi. Kenapa dia nggak pakai cara yang normal aja? Cara normal tuh maksudnya begini. Tiba-tiba Yusuf merasa kok kayak ada bahaya ya. Kok kayak ada bahaya tapi nggak tahu apa nih. Tiba-tiba ada saudara Yusuf datang. Bro, main yuk ke Mesir yuk. Hah? Ngapain ke Mesir? Main aja dulu yuk. Akhirnya Yusuf bilang, ayo kita main ke Mesir. Waktu Yusuf main ke Mesir, ternyata terjadi pembantaian di tempat di mana di Nazaret di mana Yesus ada, di Bethlehem di mana Yesus ada, dan akhirnya Yusuf baru ngeh bahwa, oh benar, ternyata gua disuruh ke Mesir itu karena ini. Kan bisa, itu kan cara yang sifatnya natural. Kenapa Tuhan bicara lewat mimpi untuk memberitahu Yusuf bahwa Yesus pergi? Karena Tuhan punya banyak bahasa. Kalau kita ngerti bahasa Tuhan, makin mudah buat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin sedikit kita tahu bahasa Tuhan, semakin sulit kita berkomunikasi dengan Dia. Nah, saya rindu supaya saudara mulai punya kerinduan untuk bisa dengar Tuhan bicara lewat banyak cara. Contohnya kalau saudara pernah mengalami situasi seperti Pak Fandri, di mana saudara sedang bergumul apakah saudara harus pindah pekerjaan atau tidak. Saudara sudah berdoa, sudah tanya Tuhan, sudah minta tanda dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apakah saya harus pindah, tapi tetap saudara masih ragu. Maka saudara tanya sama Tuhan, cari Tuhan, minta Tuhan bicara sama saudara lewat berbagai macam bahasa yang tersedia. Saya waktu pernah dalam pergumulan mentok, saya bilang, Tuhan kasih saya tanda. Kalau sampai tanda ini terjadi, saya tahu ini Tuhan. Karena Gideon pakai tanda, saudara. Waktu Tuhan mau panggil Gideon, mau pakai Gideon untuk bisa menyelamatkan bangsanya dari dari penjajahan bangsa Midian, Gideon minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya mau tanda. Kalau ada embun di atas kulit domba yang saya simpan di atas kayu, maka saya tahu ini Tuhan. Jadi kita itu boleh minta tanda karena tanda itu salah satu bahasa Tuhan. Minta tanda adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, bingung, misalkan saudara punya anak yang belum kenal Tuhan, yang udah diomongin gak bertobat juga, saudara bisa minta Tuhan bicara lewat mimpi kepada anak saya. Jadi kita ini harus mulai bersifat dinamis, fleksibel, dan membuka diri untuk berbagai macam cara Tuhan bicara. Supaya komunikasi kita dengan Tuhan menjadi jauh lebih dinamis dan maksimal. Lewat tulisan. Contohnya begini loh saudara, sekali waktu ada satu orang, dia lagi bingung apakah dia harus keluar dari pekerjaannya lalu buka bisnis. Dia bingung, dia nggak tahu harus apa. Jadi tiba-tiba dia lagi duduk di rumahnya, dia setel TV, lalu tiba-tiba ada satu acara yang sudah hampir habis, acara talk show sudah hampir selesai. Nah, di akhir acara talk show, tiba-tiba
si moderatornya atau reporternya di situ bilang sama bintang tamunya, bilang begini, "Terima kasih Pak, saya percaya ini waktunya buat orang-orang tertentu untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan mulai mengejar mimpi mereka." Dia kaget lagi duduk. Dia bilang, "Loh, kok kayak ngomong buat gua tuh?" Saudara paham ya? Itu cara Tuhan bicara sama kita. Dan kalau kita dapat pengalaman seperti itu kan supranatural dan itu luar biasa. Wah, ini Tuhan bicara sama saya. Ini Tuhan yang lagi menyatakan dirinya sama saya. Jadi ada banyak cara Tuhan bicara sama kita, itu disebut the language of God. Itu bahasanya Tuhan. Pak, dari mana saya tahu Pak kalau penglihatan itu dari Tuhan? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Tapi saya cuma mau bilang begini. Cara paling tepat untuk tahu penglihatan dari Tuhan atau bukan, mimpi dari Tuhan atau bukan, apakah impresi yang kita dapat dari Tuhan atau bukan, apakah kerinduan yang kita punya dari Tuhan atau bukan, adalah dengan membangun hubungan dengan Tuhan, karena suara Tuhan sifatnya intim dan personal. Itu cara satu-satunya. Next slide selanjutnya. Kenapa kita harus bisa membedakan suara Tuhan? Nanti kita akan berhenti sebentar di sini, dan saudara, kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa bertanya, dan mungkin saya lanjut, atau kalau saudara mau lanjut terus, silakan. Ya, ada dua ayat yang saya bagikan sama saudara, Efesus 4 ayat 13 dan Efesus 4 sampai 14, dan Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan begini, bahwa kita jangan sampai diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lalu Ibrani 5 juga berkata, orang yang masih perlu susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, panca indera itu ada 5, ya, ada mata, telinga, ada hidung, ada indera perasa. Jadi panca indera ini Paulus sedang berbicara sesuatu yang sifatnya roh atau spiritual. Jadi Paulus berkata, orang-orang yang dewasa itu makanannya makanan keras, dan orang-orang yang makanannya makanan keras, panca inderanya terlatih. Nah, makanan keras itu bukan khotbah yang keras, saudara. Jadi jangan saudara pikir misalnya, nih makanan keras nih, khotbahnya keras. Bukan. Makanan keras di sini bukan khotbah yang keras. Makanan keras di sini adalah satu pewahyuan pengertian tentang Tuhan yang sulit dikunyah, yang perlu belajar untuk bisa ngerti. Itu makanan keras. Sesuatu yang saudara harus kunyah, saudara harus berusaha, saudara harus bayar harga untuk akhirnya saudara bisa mengunyah makanan itu makanan keras. Nah, ini yang sedang kita bahas, ini makanan keras, karena saudara harus kunyah, saudara harus dengar, saudara harus pelajari, saudara harus pahami sungguh-sungguh supaya saudara ngerti. Kalau enggak, kita enggak nangkep. Untuk belajar bahasa Tuhan itu pun makanan keras, karena banyak orang cuma ngandelin khotbah. Banyak orang cuma ngandelin YouTube. Banyak orang cuma ngandelin postingan di Instagram. Tapi orang-orang yang dewasa itu dia akan belajar dengar Tuhan secara pribadi. Dia akan mempelajari bahasanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka makanannya makanan keras. Dikunyah, dipelajari, dicari tahu, belajar. Makanya kemarin saya buat seminar menerjemahkan mimpi. Karena belajar menerjemahkan mimpi, memahami mimpi dan penglihatan pun nggak mudah. Tapi pada saat kita mampu memahaminya, kita makin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan komunikasi kita dengan Tuhan akhirnya makin dinamis. Nah, next. Di slide selanjutnya, saudara, di sini kita diingatkan pentingnya memahami saat teduh, kesabaran, dan kesetiaan dalam hal kecil. Jadi inti dari belajar mendengar suara Tuhan itu sabar dan saat teduh, mengerti arti dari berdiam, kontemplasi,
Kalau kita nggak bisa belajar berdiam, tenang, kontemplasi, nggak banyak omong tapi diem dengerin Tuhan. Kalau kita nggak mau belajar begitu, sulit buat kita untuk belajar bahasa Tuhan. Kalau kita berdoa kebanyakan ngomong, ya kalau nggak ngomong sepertinya nanti Tuhan pergi. Kalau saya nanti nggak selesai berhenti nyanyi, Pak, Tuhan udah nggak ada rasanya, Pak. Nah, kita susah untuk belajar bahasa Tuhan. Kita harus belajar berdiam diri, bukan mengosongkan pikiran, tapi belajar untuk bisa mendisiplinkan pikiran kita untuk dipenuhi oleh pikiran Tuhan. Pikiran nggak terbang kemana-mana. Kita bisa belajar dengar suara Tuhan. Jadi kita penting untuk memahami bahwa saat teduh, kesabaran dan kesetiaan dalam hal kecil membantu kita untuk belajar mendengar suara Tuhan dan belajar memahami bahasa Tuhan. Saya mau katakan sama saudara begini loh saudara. Ketika saudara belum mendengar Tuhan bicara sama saudara, tetap lakukan apa yang saudara tahu benar. Tetap lakukan itu. Tetap lakukan dengan kesetiaan, sekalipun saudara belum dapat konfirmasi peneguhan dari Tuhan, tetap jalani apa yang sekarang sedang Tuhan bukakan sama saudara. Jangan berhenti dan berkata, saya nggak tahu Pak, Tuhan mau apa. Jangan, kalau saudara nggak tahu Tuhan mau apa, kerjakan yang saudara tahu apa yang Tuhan mau. Itu aja dulu. Jadi kalau saudara belum dapat bayangan tentang apa yang mau saudara kerjakan di depan, kerjakan dulu apa yang saudara mau bisa kerjakan sekarang. Kalau saya pakai kasusnya Pak Fendri tadi, jadi waktu dia sedang bergumul untuk pindah pekerjaan, dia tetap setia mengerjakan apa yang dia kerjakan sekarang. Ya, dia nggak mengabaikan lalu asal-asal, nggak, dia tetap setia ngerjain apa yang dia kerjakan sekarang. Dan karena kesetiaan dalam hal kecil, Tuhan akhirnya menyatakan tujuannya kepada Pak Fandri. Jadi kalau kita mau belajar dengar suara Tuhan, belajar memahami bahasa Tuhan, nggak ada jalan pintas, kita harus punya momen saat teduh, kesabaran, dan kesetiaan dalam hal kecil. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke sifatnya praktis. Ya. Saya mau tanya, Pastor. Nggak boleh. Oh iya, silakan. Tapi mungkin akan ada suara anak saya ya. Anak saya lagi ada bawel. Pastor, saya butuh konfirmasi aja sih. Jadi kan tadi Pastor sempat menjelaskan tentang bahasa Tuhan dan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah sesuatu yang sifatnya personal, yang kita sendiri sebagai dombanya pasti mengenali itu gembala kita. Seperti itu ya, Pastor ya? Iya, Pastor ya? Betul. Nah, kan tadi bahasa Tuhan, dari beberapa bahasa Tuhan, Pastor tadi sudah terjemahkan bahasa Tuhan ada Alkitab, audible, mimpi, penglihatan, peristiwa, suara di hati, dan lain-lain yang seperti itu ya, Pastor? Yuk. Saya butuh konfirmasi aja, Pastor. Berarti bahasa Tuhan adalah sesuatu yang sebenarnya sifatnya sudah ada, seperti sudah ada platform-platformnya gitu ya. Bahasa Tuhan ini seperti itu ya. Iya, dan benar. itu sifatnya kayak seperti pengetahuan yang bisa kita alami. Betul. Sedangkan suara Tuhan itu perlu kita kenali. Jadi justru kepekaan roh dan pengetahuan firman itu kita gunakan untuk mengenali suara Tuhan. Betul. Apakah itu bahasa Tuhan atau bukan, seperti itu ya, Pastor ya? Betul, karena bahasa Tuhan yang tadi kita bahas itu dipakai sama setan juga. Paham ya? Paham. Setan kan bisa kasih penglihatan, bisa kasih mimpi, bisa Iya. kasih tanda. Nah, jadi kalau bahasa memang tadi seperti Brother Robert bilang, itu memang sifatnya sudah ada step-stepnya. Cuman membedakan itu suara Tuhan atau bukan yang perlu kepekaan kita, keintiman dengan Tuhan. Jadi memang sampai di sini berarti kuncinya memang untuk mengenali kita sebagai domba bisa mengenali suara gembala kita ya. Kita memang salah satunya dengan kita pahami dulu bahasanya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Dari situ setelah kita tahu bahasanya, dengan pengetahuan itu kita kenali dengan yang tadi Pastor sudah jelaskan itu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih, Pastor. Ya, sama-sama. Anaknya mungkin mau nanya, enggak? Enggak, Pastor. Belum bisa ngomong. Ya, ada lagi saudara yang mungkin mau bertanya sebelum saya nanti lanjut kepada sesuatu yang sifatnya praktikal, gimana caranya kita bisa membedakan itu suara Tuhan atau bukan.
Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman bisa raise hand boleh, ataupun boleh langsung di kolom chatnya juga boleh. Kalau nggak ada mungkin dilanjutin dulu aja mungkin Pastor. Ya, dilanjut aja. Oke. Next, slide selanjutnya. Iya, ini dia. Pak, gimana sih caranya tahu itu suara Tuhan atau bukan? Gitu. Saya ini lagi bingung, Pak. Gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak paham sebenarnya mau Tuhan itu apa. Dari hal yang sepele, anak saya mau sekolah di mana, sampai hal yang sangat penting mengenai siapa yang harus saya nikahi, apakah orang ini sudah tepat, sampai hal yang jauh lebih penting lagi tentang semuanya mungkin yang sifatnya personal buat kita. Kita semua bergumul tentang ini suara Tuhan atau bukan. Nah, saya sendiri, saudara, walaupun saya melayani secara profetik, bernubuat atas orang, istri saya yang tahu. Saya juga pernah dengan istri bingung, secara pribadi bingung. Ini kemana ini ya, harus melangkah ini ya. Ya, keputusan apa yang saya harus ambil? Jadi ada kalanya kita takut melangkah, sekalipun kita rasanya udah tahu itu Tuhan, kita takut melangkah karena kalau salah selesai itu nanti. Kalau saya salah pindah kerjaan selesai saya. Kalau saya tiba-tiba salah malah ekspansi bisnis selesai saya. Atau kalau saya malah akhirnya salah pilih pasangan hidup, bubar deh nanti. Jadi seringkali penghalang kita untuk pada akhirnya bisa tahu itu suara Tuhan atau tidak adalah ketakutan kita. Itu pasti nomor satu, ketakutan dan kekhawatiran. Pertanyaannya adalah dari mana ketakutan dan kekhawatiran itu muncul? Nah, kita eliminasi dulu ini, baru kita nanti bahasnya enak. Karena kalau ini nggak dieliminasi, sama aja, bohong ke depannya ya. Kita eliminasi dulu. Apa yang buat saudara takut? Saya tanya dulu deh, saudara boleh jawab lewat chat. Apa yang seringkali buat saudara takut mengambil keputusan, padahal saudara kayaknya merasa itu Tuhan? Tapi takut. Tapi ketika saudara melangkah baru ketahuan bahwa benar ini. Kira-kira apa saudara yang saudara bikin ketidakpastian hidup? Oke, thank you. Apa ada lagi? Yang saudara suka takut, khawatir mengambil keputusan karena padahal saudara tuh tahu itu Tuhan. Kayak Pak Fandri tadi ya. Takut salah, iya, kirain saya yang salah. Aduh, takut salah, oke. Takut gagal berulang-ulang, merasa diri tidak mampu. Oke. Pengalaman sebelumnya, keluar dari zona nyaman, merasa ragu-ragu. Ya, I see. Jadi yang seringkali buat kita takut, khawatir, takut nyusahin orang lain. Ya, saya tunggu lagi sampai hitungan 10 udah itu tutup ya. Hal-hal yang membuat kita ragu, takut untuk melangkah, padahal dalam hati kita sepertinya udah mulai tahu bahwa ini Tuhan. Ya, oke, bangkrut. Ya, takut bangkrut. I see. Oke, saudaraku, terima kasih untuk responnya yang sangat luar biasa. Saudara, perhatikan semua jawaban, ya, karena saya juga pernah punya pengalaman dengan saudara, bahkan masih kalau berhadapan dengan hal-hal yang krusial. Semua jawaban kita itu kan selalu bersumber ke kita ya. Benar nggak ya? It always make us as the center. So my decision will impact my life, my business. Ya, nggak mau terima kenyataan kalau suara Tuhan yang paling benar, ya. Ya, it all about my ministry, my family. Jadi as long as everything circle around you, it will be hard for you to take action. Ya, saya terjemahkan pakai bahasa Sunda. Ya, selama apapun juga yang mau saudara putuskan dalam hidup, berfokus kepada diri saudara, selama itu saudara akan susah mengenali suara Tuhan.
Karena jalan satu-satunya mengenali suara Tuhan adalah berani melangkah, membawa Ishak naik ke atas gunung, mengorbankan anaknya sendiri dengan resiko kalau janji Tuhan mati, mati. Kalau janji Tuhan nggak digenapi, nggak digenapi. Kalau akhirnya sampai tua saya harus nggak punya anak, nggak punya anak. Terserah, yang pasti ini Tuhan bilang, and I want to take risk. So, cara untuk kita akhirnya makin kenal suara Tuhan adalah dengan berani mengambil resiko dan berkata begini, Tuhan, saya udah berdoa. Saya pernah bilang ini sama brother Friendly juga. Saya bersyukur punya brother yang kita bisa saling share, berbagi. Saya bilang, kalau saya udah berdoa, saya udah puasa, saya udah bersepati dengan pasangan saya, kalau saya sudah sempat sharing dengan rekan-rekan saudara seiman, kalau saya sempat sharing dengan orang-orang yang mungkin lebih dewasa rohaninya, kalau setelah saya melakukan semua yang saya tahu benar sesuai firman, saya tahu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, saya tahu ini jalan yang memang Tuhan kehendaki, dan saya masih punya rasa takut, saya bilang, I will keep going. Dalam artian, ketika kita memang sudah melibatkan Tuhan, nggak ada jalan yang salah. Nggak ada jalan yang salah. Nggak ada jalan yang keliru, dan nggak akan ada jalan yang mengarah kepada kebinasaan. Jadi intinya adalah, justru ketika kita melangkah dengan iman tadi, iman yang saya percaya nggak 100%, makanya disebut sebesar biji sesawi. Karena kalau imannya sebesar planet bumi, saudara bukan cuma sekedar bisa mindahin gunung. Saudara bisa mindahin bumi ini, pindah ke planet lain. Ya, jadi iman sebesar biji sesawi itu artinya, it's a very simple faith. Ya, itu iman yang sangat sederhana sehingga membutuhkan satu resiko untuk akhirnya melangkah. Nggak akan pernah saudara menemukan konfirmasi 100% tentang langkah yang akan saudara ambil. Saudara harus melangkah dengan iman ketika saudara tahu itu Tuhan yang sedang berbicara. Nah, kalau bicara tentang saya, saudara tanya pelayanan nubuatan, saya udah bernubuat mungkin ratusan orang. Istri saya pernah lihat saya berdiri 2 jam bernubuat atas orang. Itu setiap kali saya bernubuat, saya ambil resiko karena saya nggak tahu ini benar apa enggak. Setiap kali saya bernubuat atas orang, saya mengambil resiko ini Tuhan atau bukan. Saya ngambil resiko. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngambil resiko, kita nggak akan pernah bertumbuh dalam pengenalan kita akan suara Tuhan. But every time you make it right, setiap kali engkau mengambil tindakan dan engkau tahu benar, pengenalanmu akan suara Tuhan makin kuat. Oh, ini Tuhan. Sehingga ke depannya ketika ada keputusan-keputusan yang akan diambil, kita tahu ini Tuhan. Oh, ini Tuhan. Oh, ini Tuhan. Ya, jadi saudara, kita harus eliminasi dulu rasa takut dan kekhawatiran ini. Caranya gimana? Ya, berpikirlah sedikit tentang saudara. Dan banyaklah berpikir tentang Tuhan, tentang agenda Tuhan, tentang kerajaan Tuhan, tentang mimpi Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan nggak akan mempermalukan saya. Kalau kita nggak pernah mengeliminasi ketakutan dan kekhawatiran ini, kita nggak akan naik dewasa dalam pengenalan kita akan suara Tuhan. Dalam artian, ketika saudara dalam perjalanan untuk belajar mendengar suara Tuhan, membuat Tuhan senang, mau melayani Tuhan, memuliakan Tuhan lewat hidup saudara, you have to take risk for it. Karena kalau Tuhan udah buka semuanya, nggak kelihatan komitmennya. Nggak kelihatan harga yang mau kita bayar buat Tuhan. Contoh, kalau saudara Tuhan bilang sama Brother Fandri tadi ya, kita pakai Fandri aja dah, nggak usah banyak-banyak pusing. Ya, Brother Fandri, anakku, kamu harus pindah pekerjaan. Oleh karena nanti di tempat pekerjaanmu yang baru aku mau berkati dengan berlimpah. Tenang, aku akan membuat bosmu menjadi lembut hatinya. Aku akan memastikan semua pekerjaanmu di hari-hari terakhir berhasil dengan baik. Tenang, semua akan baik-baik saja. Anakku, tidak akan ada masalah. Percayalah kepadaku. Dia akan melangkah tanpa bayar harga sama sekali, tanpa komitmen sama sekali, tanpa dedikasi, tanpa pengabdian. Dan kalau jadinya seperti itu, kita mungkin mencapai tujuan kita, tapi kita nggak dewasa. Jadi bagaimana cara kita mengeliminasi rasa takut? Ada satu lagu yang berkata, more love, more power, more of you in my life. Jadi kita harus izinkan, it's about God. Ini tentang Tuhan. It's all about you. Nah, ketika kita udah punya sikap hati demikian,
everything akan menjadi jauh lebih mudah. Sekalipun saudara nggak akan dapat kepastiannya. Tapi everything will be easier for you. Amin. Oh. Yes. Oh. Nah, next. Nggak usah next di sini ya. Slide ini, saudara. John Amat Kalau kita mau bedakan suara Tuhan. Kalau kita mau bedakan suara Tuhan, yang pertama yang harus kita kenali adalah medianya. Ya, contohnya saudara dinubuatkan oleh seseorang berdoa sama saudara, seseorang menyampaikan pesan Tuhan sama saudara yang sifatnya direktif. Kalau pesan Tuhannya cuma begini, contohnya, Tuhan mengasihi engkau, dia memperhatikan engkau, dia peduli dengan hidupmu, ya itu sih nggak terlalu repot-repot ya. Tapi kalau udah sifatnya Tuhan mengendaki engkau untuk mengambil langkah berani, pindah ke tempat yang baru, nah itu berat itu. Saudara harus kenali medianya, artinya kenali orang yang menyampaikannya siapa. Termasuk kalau itu saya. Cari tahu siapa dia, karena saudara akan mengambil keputusan penting yang akan mempengaruhi hidup saudara, keluarga saudara, yang akan mempengaruhi masa depan saudara. Jadi kalau ada orang bernubuat sama saudara, menyampaikan pesan Tuhan sama saudara yang sifatnya direction, yang sifatnya mengarahkan, yang sifatnya mengubah tujuan, kenali dulu medianya. Kenali orangnya, kenali pelayanannya. Siapa dia? Baru setelah saudara kenal orangnya, saudara melihat integritas hidupnya, saudara melihat warna pelayanannya, saudara lihat postingan di Facebooknya nggak ada yang ngaco, ya, dia nggak posting sesuatu yang aneh-aneh. Oke, Lord, langkah pertama beres. Jadi kenali medianya. Kalau saudara mendapatkan pesan dari sesuatu yang sifatnya bukan saudara, tapi orang lain, pelayanan lain, hamba Tuhan lain, rekan pelayanan, or everybody. Kenali dulu medianya siapa. Ini checklist awal. Kalau ini udah checklist, aman, kita masuk ke langkah kedua, kenali pesannya. Nanti saya bahas di slide selanjutnya mengenai pesan. Dan yang terakhir, kenali lingkungan bagi benih, bagi atas pesan tersebut. Kita harus kenali lingkungan. Nanti kita akhirnya bisa ambil keputusan bahwa ini langkah yang harus saya ambil. Next, lanjut dulu. Di slide selanjutnya, di situ ada dasar firman Tuhan kenapa kita harus menguji orangnya, medianya. Dalam Kisah Rasul 16, ada cerita tentang seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Tapi waktu dia lihat Paulus, dia berkata, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Nah, setelah dilakukan beberapa hari, Paulus ini nggak nyaman sama perempuan ini. Akhirnya dia tengking roh jahat itu, dan akhirnya roh jahat itu keluar dari perempuan itu. Saudara, pesannya bagus. Pesannya benar. Pesannya berkata, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Tapi, di baliknya motivasinya jahat. Dan roh yang bekerja di balik perempuan ini jahat. Nah, jadi maksud saya itulah kenapa penting buat kita untuk kenali medianya. Kenali orangnya, ministrinya, kenali, benar-benar dikenali. Jangan kita terlena dengan pesan-pesannya, tapi kita nggak mengenali orangnya. Nanti kita akan rugi. Ya, next. Kedua, kenali pesannya. Oke, kenali pesannya. Kalau saudara merasa dapat pesan dari Tuhan, kalau saudara merasa mendengar suara Tuhan, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah next di slide selanjutnya, apakah pesan Tuhan itu selaras dengan doktrin Alkitab? Jadi saya tulis doktrin karena memang doktrin Alkitab. Contoh, kalau saudara dapat suara Tuhan, karena saya dapat banyak dengar hal begini yang terjadi. Pak, Tuhan suruh saya untuk menceraikan istri saya yang sekarang, Pak, karena itu bukan jodoh saya. Tuhan sepertinya suruh saya minta untuk menikahi sekretaris saya, Pak, dalam pelayanan. Itu udah 100% bukan Tuhan itu. Itu saya yakin bukan Tuhan itu. Karena doktrin Alkitab udah dia tabrak. Ya, paham ya saudara? Selaras enggak dengan doktrin Alkitab? Kalau sudah tidak selaras dengan doktrin Alkitab, kita tahu bahwa itu bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan yang bicara. Yang kedua, selaras enggak dengan konteks dalam Alkitab. Konteksnya, contoh, orang kan biasa begini. Contoh aja ya, saya nubuatin Brother Robert. Ini kan cuma contoh-contohan. Brother, kamu seperti Yusuf
Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya. Kamu seperti Yusuf, brother, sedang mengalami itu. Tetap kuat, jangan biarkan dirimu menjadi lemah, ya. Saya menyampaikan pesan seperti itu sama brother Robert karena saya tahu masalahnya. Dia lagi dibuang keluarganya, ditolak keluarganya. Yang saya tidak tahu adalah emang orangnya nggak benar, kurang ajar orangnya. Pantas dia dibuang sama keluarganya. Pantas keluarga kagak suka sama dia. Jadi, saudara bisa paham ya, konteksnya keluar dari konteks Alkitab, itu nubuatan. Nah, banyak nubuatan yang sifatnya gitu. Yang mencoba justru meneguhkan langkah orang yang sebenarnya salah. Satu contoh lagi, Brother Robert lagi aja. Brother, Tuhan akan membela engkau di hadapan keluargamu. Tuhan akan membela dan membuktikan engkau benar, ya. Kenapa saya berdoa begitu? Karena saya tahu Brother Robert ini sedang mengalami tekanan dalam keluarganya. Yang saya nggak tahu adalah sebenarnya dia biang kerok dari semuanya. Dia yang bikin keluarganya sampai kacau, berantakan, sampai akhirnya harus ngutang dan lain sebagainya. Jadi nubuatan itu sebenarnya sangat tidak akurat. Karena disampaikan dari hati yang nggak terkoneksi dengan Tuhan. Saudara paham ya? Not every good prophecy is the right prophecy. Nggak semua pesan yang benar yang kita dengar itu adalah pesan baik yang kita dengar adalah pesan yang benar. Coba lihat konteksnya di dalam Alkitab, selaras nggak dengan hidup orangnya. Kalau nggak selaras, ya berarti nggak. Terakhir, apakah selaras dengan yang memang tertulis di Alkitab? Jadi kalau ada orang-orang tertentu atau saudara mungkin merasa Tuhan bicara sama saudara mengenai satu ayat, coba dicari tahu apakah memang tertulis seperti itu di Alkitab atau tidak. Kalau tidak tertulis di Alkitab secara demikian, dan ayat firman Tuhan itu sepertinya malah diperkosa, dipelintir, maka kita tahu itu bukan Tuhan. Makanya saudara harus mulai memastikan Alkitab itu saudara pakai untuk menguji pesan Tuhan yang saudara dapat sebelum saudara merangkah lebih jauh. Ya. Oke, next, selanjutnya. Kenali impresinya. Ya, saya cuma buat 3 contoh, ada banyak contohnya. Impresi itu kesan, itu perasaan. Setelah saudara merasa bahwa pesan yang Tuhan yang saudara dapat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, langkah selanjutnya adalah saudara merasa damai sejahtera atau tidak. Atau saudara merasa terintimidasi oleh pesan tersebut, oleh suara Tuhan tersebut. Contohnya yang terintimidasi itu begini loh saudara. Kalau saudara nggak melakukannya, saudara takut nanti hidup saudara nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak melakukannya, saudara takut nanti Tuhan hukum saudara. Kalau saudara nggak melakukannya, saudara takut nanti saudara di bawah kutuk. Kalau saudara nggak melakukannya, saudara takut nanti hidup saudara bakal susah. Kalau saudara nggak melakukannya, saudara takut hidup saudara nanti bakal sulit. Nah, pesan profetik dari Tuhan tuh nggak begitu dia. Dia nggak ada nada ancaman di dalamnya. Dia tidak ada nada intimidasi di dalamnya. Karena kita sedang hidup di dalam masa perjanjian baru, maka saudara harus pahami, ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada kita, itu selalu memberikan kepada kita kebebasan untuk mengambil keputusan, karena Tuhan ingin kita mengambil keputusan dengan sikap hati yang benar. Jadi kalau saudara dapat pesan yang sifatnya mengintimidasi, mengancam, menakut-nakuti saudara, saudara bisa pahami bahwa it's not God. Sekalipun itu lewat mimpi atau lewat penglihatan. Ya, saudara harus pahami ini. Kalau tidak, kita akan jadi korban dari manipulasi. Entah orang yang memanipulasi kita, entah setan yang memanipulasi kita lewat mimpi dan penglihatan. Atau lewat cara-cara lainnya yang sepertinya bahasa Tuhan, padahal bukan. Yang terakhir adalah kedagingan. Impresinya kedagingan. Kedagingan itu artinya begini. Ketika kita dapat pesan dari Tuhan, kita rasa itu Tuhan yang berbicara, sesuatu yang sifatnya hawa nafsu, ambisi, itu mulai mencuat keluar. Jadi tidak lagi sesuatu yang sifatnya murni, tapi sesuatu yang sifatnya kedagingan. Nah, kita tahu kalau hal-hal seperti itu muncul, ya itu bukan Tuhan. Nah, slide selanjutnya. Kenali motifnya.
Slide selanjutnya, kenali motifnya. Yang pertama adalah ketika saudara misalnya sedang bergumul untuk apakah saudara harus pindah pekerjaan, saudara kenali motifnya, kenapa saudara pindah pekerjaan. Kalau memang saudara merasa ini dorongan dari Tuhan, saudara kenali dulu motifnya, apakah motifnya berorientasi pada tujuan Allah atau menjauhkan saudara dari tujuan Tuhan. Karena seringkali iblis itu jago mengiming-imingi sesuatu. Dia tahu kalau dia bisa iming-imingi orang dengan harta, dengan kekayaan, dengan kemasyuran, dengan menjadi terkenal, orang itu akan ditur dalam hidupnya. Makanya waktu iblis mencoba Yesus, dia iming-imingi dengan harta, dengan mamon. Karena itu cara mudah untuk membuat orang menjauh dari tujuan Tuhan. Jadi, ketika saya sharing lagi dengan seseorang yang sedang bergumul tadi tentang pindah pekerjaan, maka saya bilang, coba kenali motifnya, orientasi kamu pindah itu karena apa? Kalau cuma karena sekedar posisi, jabatan yang lebih tinggi, atau hanya karena sekedar ada jaminan yang lebih baik, maka kamu harus berhati-hati dengan itu. Tapi kalau kamu tahu ada tujuan Tuhan untuk menuntun kamu ke tempat yang baru, jalan. It's God. Jadi caranya adalah dengan mengenali motif. Apakah motifnya berorientasi kepada tujuan Tuhan atau menjauhkan dari tujuan Tuhan, atau memprioritaskan kepada ambisi dan hasrat pribadi. Nah, saudara, untuk memahami motif, sebenarnya kita bisa belajar banyak dari Daud. Saudara kan tahu ya, Daud itu kan dia jadi jenderal, panglima perang dalam pemerintahan Saul. Lalu Saul mau menawarkan istrinya kepada Daud. Akhirnya Daud menikahi Michal. Masalahnya adalah sejak Daud menikahi Michal, Michal memandang rendah Daud karena Daud suka menyembah Tuhan. Pada saat seperti itu Daud berpikir begini, saya udah nikah sama anaknya. Kalau bapaknya mati, pasti saya yang gantiin. Jadi Daud berpikir adalah dia bisa mempermudah untuk menjadi raja Israel dengan cara menikahi anaknya Saul. Sampai terjadi peristiwa yang tidak terduga, Daud mencoba membunuh Daud. Michal akhirnya menyelamatkan Daud dari upaya ayah membunuhnya. Dan akhirnya Daud pergi ke Gua Adulam. Dia diproses lagi di Gua Adulam. Contoh kedua adalah Yusuf. Saudara tahu waktu Yusuf menerjemahkan mimpi juru minuman dan juru roti, Yusuf berkata begini sama juru minuman dan juru roti itu, kamu akan hidup, kamu akan mati. Lalu dia kata sama juru minuman, kalau kamu keluar dari penjara, ingat aku ya. Saudara, kalau saudara baca perikop itu, saudara akan dapati kata aku itu diulang berkali-kali sama Yusuf. Jadi Yusuf ini sudah punya karunia, tapi dia punya orientasi yang belum pas. Dia masih prioritaskan kepada ambisi dan hasrat pribadi. Akhirnya Tuhan proses lagi Yusuf. Dia tetap di penjara dan dilupakan selama 2-3 tahun. Jadi bagaimana caranya kita tahu ini Tuhan atau bukan adalah dengan mengenali motif dari pesan itu. Termasuk dalam hal pilihan memilih pasangan hidup atau lain sebagainya. Lihat motifnya apa di balik semua itu. Next, slide selanjutnya. Setelah kenali motif dan saudara checklist, motifnya tertuju pada Tuhan. Terakhir, kenali lingkungan. Yang pertama adalah lingkup keluarga. Saya berulang kali bilang sama setiap orang, terutama suami istri yang sedang bergumul mengenai keputusan yang harus diambil. Kalau kamu cinta Tuhan, istri kamu cinta Tuhan. Kalau kamu berserah sama Tuhan, istri kamu berserah sama Tuhan. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, istrimu mengandalkan Tuhan. Kalian bersepakat melangkah, nggak ada keputusan yang salah. Jadi kenali lingkungannya. Ketika janji Tuhan itu diterima di tengah-tengah keluarga yang takut Tuhan, suami menerima, istri menerima, sama-sama bersepakat, anak-anak bersepakat, just moving on, melangkah. Pak, bagaimana Pak kalau saya ternyata nggak sehati dengan suami istri saya, atau saya ternyata ada di keluarga yang nggak suportif? Melangkah ke titik kedua, kenali komunitas di mana saudara berada. Ada kalanya memang partner kita, keluarga kita tidak suportif dengan apa yang mau kita ambil, langkah yang mau kita ambil. Ya, seperti ada ungkapan yang berkata begini, ketika Tuhan bicara sama kamu, ada kalanya orang nggak akan bisa memahami. Kenali komunitas orang percaya di mana saudara berada.
cerita sama mereka, libatkan mereka dalam perjalanan saudara, dalam keputusan yang mau saudara ambil, ceritakan apa yang saudara rasa, saudara dengar dari Tuhan. Dan izinkan mereka berdoa, mensupport, meneguhkan, karena atas 2-3 orang satu perkara menjadi sah. Makanya kita perlu punya komunitas dan nggak bisa hidup sendirian, karena lewat mereka kita dapat konfirmasi tentang perjalanan hidup kita. Terakhir, kalau kita nggak menemukan komunitas, Pak, susah nyari komunitas zaman sekarang, Pak. Kenali, cari orang yang dewasa rohaninya. Berdiskusi dengan mereka, minta nasihat, tanya, ceritakan apa yang saudara dapat. Mimpi saudara kayak seperti Ronald dapat mimpi, atau Fandri seperti Fandri dapat impresi dalam hatinya, atau seperti yang lain, tanya sama mereka. Kasih tahu seperti ini, dan mereka juga akan bawa dalam doa dan mencari Tuhan untuk bisa mencari tahu Tuhan apa yang kau kehendaki. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak step-step untuk kita dapat mengenali suara Tuhan buat hidup kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan step-step tersebut dengan benar, menggunakan semua sumber daya itu dengan tepat. Ya saudara, the Lord will never leave you alone without any help and without any clue. Saya mau cerita sama saudara, waktu saya ikut bikin seminar menerjemahkan mimpi dan penglihatan, ada beberapa orang yang kirim mimpinya sama saya. Jadi saya punya kerjaan nerjemahin mimpi orang. Tapi sementara saya nerjemahin mimpi satu demi satu, saya mulai takjub dengan bagaimana ternyata Tuhan bicara lewat mimpi, and it is very powerful. Bagaimana Tuhan bicara lewat mimpi dan tiba-tiba membuat langkah orang tuh jadi jauh lebih clear. Membuat masalah yang nggak selesai bertahun-tahun itu selesai dalam sekejap cuma karena mimpi. Ya, tekanan pergumulan yang selama ini nggak bisa selesai, yang terus menekan, tiba-tiba dia merdeka seketika itu juga hanya gara-gara mimpi. So, saya rasa saudara, kita ini harus membuka diri dengan cara Tuhan bicara tadi, bahasa-bahasanya Tuhan, karena itu sangat powerful. Kita harus gunakan semua sumber daya yang ada di sekeliling kita. Next, terakhir. Kenali diri sendiri. Ya, Daud pernah berkata melalui Sidney Mohede, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Ya, pertanyaannya, kok dia bisa bilang betapa dahsyat kejadianku kalau dia nggak kenal dirinya sendiri? Nggak mungkin. Dengan kata lain, dia berkata begitu dalam Mazmur 139 karena dia mengenali dirinya. Ini checklist, kenapa saya simpan di checklist terakhir? Karena ini yang paling mengganggu, seringkali bikin detour kalau kita tempatkan di awal. Kita tempatkan ini paling akhir dalam daftar checklist. Setelah saudara checklist semua beres, semua beres, baru saudara lihat checklist terakhir. Dalam artian beginilah saudara, ada kalanya ketika Tuhan mengarahkan saudara misalnya untuk stay tetap di tempat kerja yang sekarang, itu nggak sesuai dengan harapan saudara. Itu nggak sesuai dengan mimpi saudara. Bahkan ada kalanya ini bukan panggilan saya, Pak. Panggilan saya itu khotbah, Pak, keliling dunia. Kenapa saya ngulung kabel? Ya, kadang nggak sesuai. Pak, panggilan saya itu nggak begini. Kenapa sekarang saya malah... Makanya saya tempatkan di poin terakhir. Ada kalanya apa yang saudara kerjakan sekarang nggak ada hubungan dengan potensi saudara. Ada kalanya begitu. Makanya saudara harus checklist dulu yang di awal. Kalau di semua yang di awal rekan-rekan berkata go, tapi gue nggak bisa, go. Tapi gue nggak yakin bisa apa nggak, berhasil apa nggak, go. Maka saudara bisa melangkah. Ya, ini yang terakhir. Setelah semua checklist, lihat yang terakhir. Kalau memang setelah semuanya checklist, semua dikonfirmasi istri dan saudara berkata, tapi mah, gue kan belum pernah ngelakuin ini. Nggak apa-apa, Tuhan akan kasih kamu kemampuan, hikmat untuk bisa melakukan. Ya, ngerti ya saudara? So, saya rindu kita tidak menjadi generasi yang mengejar destiny dengan mengorbankan Tuhan. Tapi kita berani mengejar Tuhan dengan mengorbankan destiny kita sendiri. Kenapa? Because pada akhirnya Tuhan tetap akan bawa kita menggenapi destiny dan tujuan kita. Asalkan kerinduan kita yang awal adalah ingin memuliakan dan menyenangkan Tuhan.
Slide terakhir. Ya, puji Tuhan pas waktunya ya, karena ini mepet memang ini seminar nih. Oke, slide terakhir. Mendengar suara Tuhan adalah hal terindah, bagaikan seorang bayi mendengarkan suara orang tuanya. Namun, mengenali bahasa Tuhan menjadikan kita dewasa dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Saudara, bayi itu mulai belajar mengenali suara orang tuanya sejak dia kecil. Kalau orang tuanya bilang, mau es krim? Bayinya ketawa-ketawa. Hehehe. Wah, dia mau es krim. Siapa bilang? Ngerti juga enggak. Oh, mau ke mall? Mau main ke mall? Hehehe. Kayak yang ngerti, padahal nggak ngerti mall itu apa. Waktu kita kasih minum air dingin, dia kedinginan. Dingin ya. Emang dia ngerti dingin itu apa? Bayi nggak ngerti dingin itu apa. Tapi dia mulai kenal suara orang tuanya dan itu penting. Ketika dia beranjak dewasa, dia belajar bahasa. Dan ketika dia belajar bahasa Allah, dia makin dewasa. Dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Saudara, saya percaya banyak di antara saudara ini orang-orang yang peka kok sama suara Tuhan. Cuma belum ngerti aja tentang bahasa Tuhan bicara itu bagaimana. Saya rasa ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang jauh lebih peka dari pendeta seperti saya. Ada banyak pengusaha, pebisnis, karyawan-karyawan perusahaan yang sebenarnya punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Lebih peka dari saya. Lebih peka dari banyak pendeta. Tapi saudara mungkin belum punya pengetahuannya, sehingga itu seringkali menghalangi saudara untuk mengenali berbagai macam cara Tuhan bicara. Tapi kalau bicara keintiman, itu nggak ada standarnya, saudara. Pengetahuan itu nggak bisa jadi standar keintiman. Saya rasa ada banyak di antara saudara yang mungkin jauh lebih intim dari Tuhan daripada saya. Lebih peka dengar suara Tuhan, lebih klik dari saya. Nah, saya berharap dengan bahasa-bahasa Tuhan yang kita pelajari, dengan dorongan-dorongan yang saya berikan, saudara bisa jauh lebih maksimal di dalam mendengar suara Tuhan dan mengenali bahasa Tuhan buat kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Ya, sama-sama. Terus saya mau komplain, Pastor, mau komplain. Apa tuh? Kenapa kalau tadi perumpamaannya ngambil contohnya Vandri gitu bagus-bagus semua. Kalau saya dibilangnya troublemaker lah, apalah. Oh, gitu ya? Juga ya, Pastor. Aduh, ya. saya nggak ngeh itu. Enggak, ampun. Nanti kamu ikut retret pemulihan aja ya. Oke, Pastor, kita masuk dalam tanya jawab ya. Oke, Kita boleh. punya waktu 10 menit nih, Pastor, nggak apa-apa ya. Pas Ini lah, ada boleh. pertanyaan, Pastor, masuk tadi adalah ada yang punya pengalaman diajak untuk berbisnis oleh seseorang, Ya. sebelumnya sudah berdoa, dapat konfirmasi juga dari beberapa hamba Tuhan termasuk peneguhan diri sendiri. Tapi toh pada akhirnya tutup juga usahanya. Apakah saya salah dengar suara Tuhan, Pastor? Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Hmm. Tadi kita sudah belajar bahwa Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dalam artian begini loh. Kalau kita memandang kehidupan ini adalah sekedar untuk mencapai sesuatu, kita kehilangan seni dari cara Tuhan membentuk seseorang. Tapi kalau kita memandang kehidupan ini sebagai bagian dari cara Tuhan membentuk, mendewasakan, maka nggak ada yang sia-sia. Dalam artian, you listen to God and you know that He is speaking to you and then it is true. Dalam artian sekalipun akhirnya apa yang dijalanin gagal, kita punya kesaksian di hadapan Tuhan yang berkata bahwa Lord, I am taking the risk. Aku mengambil resiko, aku melangkah, aku melakukan bagianku. Setidaknya aku punya kesaksian yang benar di hadapan Tuhan bahwa aku belajar mendengar, taat kepada suara Tuhan. Nah, jadi kita harus pandang perjalanan mendengar suara Tuhan itu bukan gagal dan berhasil, tapi lebih kepada satu journey, perjalanan kedewasaan. Karena dalam hidup ini saya pernah mengambil keputusan-keputusan yang saya pikir benar, ternyata keliru, termasuk bernubuat sama orang. Ternyata ada nubuatan saya yang miss. Saya nanya sama orangnya, gimana, seperti apa, kok miss ya? Kok nggak akurat ya? Nah, saya harus dengan rendah hati mengakui bahwa saya lagi belajar dengar Tuhan. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau dewasa.
Saya mau memastikan bahwa dalam perjalanan hidup saya nggak terlalu terfokus dengan gagal berhasil, tapi lebih kepada punya kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena itu jauh lebih penting. Gitu. Tapi percaya saya, kalau memang kita pernah mengalami kegagalan, after kita meresponi Tuhan, kita bisa berkaca sama Yusuf bahwa ya itu cara Tuhan aja. Setelah Yusuf akhirnya mengalami kegagalan karena dia sepertinya masuk penjara lagi, dia dipromosi menjadi Perdana Menteri. So, yang kita tahu adalah waktu kita udah jalan sama Tuhan, kita tahu ini dari Tuhan, konfirmasinya udah banyak, kita yakin ini jalan Tuhan, percayalah itu jalan yang benar, walaupun emang lembah kelam. It is the right way. You have to go there. There is no other way, no turn around. You have to go there sekarang atau nanti, sama aja. Kamu tetap harus melewati momen itu. Karena itu bagian dari Tuhan mendewasakan kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau tanya, Pastor. Nggak boleh. Saya jadi penasaran. Apakah ending dari setiap suara Tuhan atau bahasa yang Tuhan berikan, maksudnya kita mengenali bahasa Tuhan, suara Tuhan, apakah itu memang akan selalu baik? Maksudnya adalah secara finansial, keluarganya bahagia, yang belum punya anak jadi punya anak, yang belum menikah segera, yang belum punya duit jadi punya duit, semuanya jadi ujungnya baik, ataukah gimana sebenarnya, Pastor? Karena sebenarnya kalau Pastor dibilang kadang-kadang kita manusia juga kan kadang-kadang belajar dari Instagram aja. Ada quotes di Instagram, wah bagus kelihatannya. Dan itu jadi kayak, wah peneguhan. Ada satu quotes yang ada satu quotes yang bilang gini, di Instagram saya ingat banget saya baca. Akhir Tuhan kan memberikan rancangan damai sejahtera. Kalau segala sesuatu yang kita alami ini belum baik, artinya itu bukan akhir dari rancangan Tuhan. Karena pasti akhirnya baik. Nah, itu gimana, Pastor, menurut Pastor? Saya setuju sekali kalau memang akhirnya itu baik. Because memang demikian adanya. Kan Allah kita kan the finisher of our faith. Ya, dia itu selalu punya ending yang memang baik. Tetapi yang harus kita pahami adalah begini. Apa yang kita alami sekarang itu kan belum the end. Kecuali mindset kita berkata itu the end, ya it's the end for you. Tapi kalau kita berkata, no, it's not the end, it's just a journey, maka kita tahu bahwa akan ada yang namanya satu rencana penebusan Tuhan. Ya, the plan of redemption, ada rencana penebusan, ada rencana pemulihan yang Tuhan mau kerjakan atas kita. So, it's just the part of a journey, bagian dari journey. Ya, memang itu, akhirnya baik, itu saya setuju itu. Oke. Berarti itu benar quotes-nya ya. Oke, ini ada pertanyaan, Pastor. Bahasa Tuhan apakah sering terkonfirmasi oleh suara Tuhan sebelumnya? Nah, itu saya kurang mengerti. Gimana, Pastor? Oke. Bahasa Tuhan apakah sering terkonfirmasi oleh suara Tuhan sebelumnya? Oke. Nah, saya tadi jelaskan bahwa mayoritas, apalagi ini zaman perjanjian baru, setiap kali Tuhan berbicara sama kita dengan bahasa apapun yang tadi dilistkan, itu memang seringkali adalah konfirmasi dari apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita sebelumnya. Seringkali begitu, mayoritas begitu. Tapi ada kalanya memang itu sesuatu yang belum kita dapatkan sebelumnya dalam hati. Itu bisa sesuatu yang memang baru, yang memang Tuhan nyatakan baru kepada kita. Baru saat itu Tuhan nyatakan kepada kita. Gitu. Jadi bahasa saya begini, saya jelasinnya begini deh biar gampang. Misal saya, itu kan siapa tadi namanya yang nanya, oh ini teman saya ini zaman baheula. Ya. Misalnya saya hamba Tuhan nih ke Bandar. Bandar, saya rasa Tuhan lagi bicara sama kamu. Kamu harus tinggalin pekerjaan kamu yang sekarang karena Tuhan tuh mau bawa kamu keluar dari zona nyaman untuk mulai membangun rencana Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kamu. Nah, Bandar sendiri merasa bahwa kayaknya Tuhan belum ngomong apa-apa sama gua. Gitu ya. Kayaknya nggak ngerasa gitu. Nah, karena Bandar merasa belum seperti itu, maka pesan profetik yang saya sampaikan kepada Bandar tidak boleh dijadikan menjadi primary message. Itu harus disimpan sama dia harus uji, dia harus bawa dalam doa, sampai dia sendiri dapat konfirmasi dari Tuhan. Karena kalau saya paksa Bandar untuk melakukan pesan profetik yang saya sampaikan sama dia, sedangkan dia sendiri belum dapat konfirmasi dari Tuhan, itu disebut manipulasi.
Paham ya? So, bandarnya harus tanya dulu sama Tuhan. Kalaupun memang dia belum pernah dengar. Tanya, Tuhan saya dengar ini, ada pesan begini, tapi saya nggak ngerasa begitu. Atau, saya merasa belum, Tuhan tolong konfirmasi ulang sama saya. Bicara sama saya kalau itu memang Tuhan. Nah, Tuhan akan menyatakannya sama bandar. Akhirnya, bandar sendiri bisa mengkonfirmasi pesan yang sudah dia dapat. Ya, kira-kira begitu. Oke, siap. Oke, ini ada yang raise hand nih. Julie Yunike, apakah memang pengen bertanya atau kepencet ini? saya takutnya kurang tahu ya. Julie Yunike. Silakan. Oke, kalau Julie Yunike sudah dibuka? Kalau belum, saya ada pertanyaan lagi. Pastor tadi dibilangnya harus lihat motivasi. Bagaimana dengan penglihatan yang tidak ada motivasi sama sekali? Lebih ke netral, seperti penglihatan saya kemarin malam dalam doa. Tidak ada motivasi apa-apa yang saya rasakan. Hanya saya bingung apa artinya. Oke. Nah, yang saya pengen tahu, tolong diketik di chat ya. Penglihatan yang didapatkan ini ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya krusial. Ya, krusial maksudnya penting, urgent, atau sesuatu yang sifatnya general, dalam artian bukan sesuatu yang kalau tidak dilakukan ya nggak kenapa-kenapa juga, gitu. Atau krusial, atau penting, urgent, atau misal general. Oke. Kalau sifatnya general ya, maka kita bisa langsung saja mencoba memahami arti dari penglihatan itu apa. Karena kamu di sini sudah mention penglihatan, ya, kamu kan tadi udah mention saya ini kamu apa bapak? Sorry ya kalau bapak-bapak saya panggil kamu, sorry ya karena banyak anak muda ini. Ya, jadi kalau apa ya jadinya? Ya udah, kalau bapak ya, bapak mention penglihatan. Nah, apa? Kalau bapak mention penglihatan, oh masih muda, oke. Kalau kamu mention penglihatan, saya pernah buat seminar menerjemahkan mimpi dan penglihatan. Di situ kamu bisa langsung praktikal nerjemahin penglihatan aja gimana. Because itu bukan sesuatu yang krusial. Dalam artian, kalau kamu salah menerjemahkan, efeknya nggak akan terlalu seperti kartu domino, berantakan. Tapi kalau sifatnya penglihatan, kamu bisa belajar nerjemahin aja. Itu kan safe, masih dalam safe zone untuk kamu belajar nerjemahin. Tapi kalau penglihatannya bicara tentang nasib seseorang, tujuan hidup seseorang, jodoh seseorang, itu beda lagi. Konfirmasinya harus benar-benar. Ya gitu. Oke. Coba boleh dikasih tahu penglihatannya sama saya apa? Nanti kita belajar terjemah ini gimana ya? Mau di sini, Pastor? Nggak, nanti aja. Oke. Mungkin kalau ada yang mau tanya satu pertanyaan terakhir ya, Pastor ya. Mengingat waktu juga udah cukup malam ini. Oh iya ya. Kita kan anak baik ya, kita nggak tidur malam-malam ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Oke. Ini. Pastor Kelly, sebelum tidur saya berdoa minta Tuhan memberikan mimpi tentang rumah tangga saya yang memang sudah hancur, berantakan. Apakah bisa pulih kembali? Saya diberi mimpi sudah berulang kali dikasih lihat rumahnya besar, tapi saya tidak. Saya mau masuk tapi tidak ada pintu dan tangga. Apa artinya? Wow, ini teknis langsung. Ya, ini kalau terjemahin mimpi itu saya nggak bisa on the spot karena kita ada toolsnya. Kemarin saya waktu seminar saya kasih tahu ada toolsnya buat nerjemahin. Jadi kita harus break out. Jadi saya kasih tahu begini dulu ya. Menutupkan ini. Kalau kita dapat mimpi itu di break out dulu mimpinya. Karena ini kan karena sifatnya sementara singkat. Jadi saya pikir yang ditulis di sini mimpinya juga kurang detail. Jadi kita break out dulu arti dari rumah itu apa, pintu itu apa, tangga itu apa, lalu saya tidak mau masuk itu apa artinya, kenapa orang nggak mau masuk lewat satu pintu, itu ada artinya. Kita udah break out kata per kata, frase per frase, baru nanti kita coba gabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, baru kita dapat artinya mimpinya ini kira-kira apa. Tapi kembali lagi, Roh Kudus lah yang menerjemahkan mimpi. Kita tuh cuma dapat clue. Ya,
yang menerjemahkan mimpi itu Roh Kudus. Kita ini cuma kasih clue demi clue aja. Minimal orang itu punya gambaran untuk mencari Roh Kudus lebih lagi dan dapat konfirmasi lebih lagi. Kalau mau ibu, oh saya mau masuk, ya kira-kira itu mau masuk ke, mau nggak bisa masuk ke, kita nanti coba cari tahu artinya apa. Ya, Tapi intinya itu harus di breakout dulu ya. iya Harus saya ini lagi dijelaskan masih lebih ada dan- kerjaan beberapa nerjemahin mimpi orang ini. Iya, iya, siap. Ya, jadi kalau mau nanti kontak saya aja di Instagram boleh. Nah, Atau- Pester ada yang nanya tuh, Instagramnya boleh diulang, Pester? Apa katanya di Instagramnya? Instagram. Ya ini Instagramnya ya, Revivalist Joe. Revival is Joe. Tuh, itu Revival is Joe, ya. Bisa Revivalist dilihat di Joe. chat. Pakai T. Ya, 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 ya. ya udah. Satu boleh lagi terakhir. saya. Pester, jadi di atas semua, maksudnya ada bahasa Tuhan yang Tuhan kasih buat kita dengar suara Tuhan, ada orang bernubuat tentang kita, yang mungkin yang paling penting memang pengenalan kita secara pribadi pada figur Allah itu sendiri yang akan membuat kita tetap keep on track-nya sih. Benar nggak sih, Pester? Iya, betul sekali itu. Karena nubuatan pun mungkin bisa jadi sesuatu yang salah atau sesuatu yang miss, seperti itu ya, Pester? Ya, karena sesuai Alkitab bilang, nubuatanku tidak sempurna. Jadi untuk menggantungkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak sempurna, itu konyol sekali. Tapi kalau untuk bisa menjadi konfirmasi, peneguhan, itu boleh. Tapi sepenuhnya hidup kita dibergantungkan kepada sesuatu yang tidak sempurna, itu nggak boleh. Kita harus tetap kembali kepada pengenalan akan Tuhan. Karena nubuatan, apapun pesan profetik, sifatnya itu nggak sempurna itu. Thank you, Pastor. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih rekan-rekan. Mantap. Saya langsung berikan kepada Bapak Permadi. Silakan. Waduh, jangan Bapak dong. Oh iya, Om Permadi. Ya sedikit pengumuman untuk semua ya. Acara hari ini kan acara gabungan. Cuman di luar ini juga kita masih punya acara fellowship. Kalau di masa sebelum pandemi itu kita bagi berdasarkan wilayah. Yang pertama itu yang Winterfell itu untuk yang berdomisili di Bandung Utara. Jadi kalau misalkan yang di sini ada yang di Bandung Utara, bisa kontak nomor di bawah ini. Ntar kita undang ke dalam grup WhatsApp grupnya, biar kita bisa kasih info pengumuman untuk yang di Bandung Utara. Berikutnya kita juga punya yang di Bandung Selatan ya, Double Grace. Setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, kita juga punya nomor kontaknya, silakan di WA ke nomor salah satu nomor, nanti kita add juga ke grup buat ntar kita kasih pengumuman tanggal pasti untuk acaranya. Berikutnya kita juga ada VW ya, Virtuous Woman, ini buat ibu-ibu, cici-cici yang mau ya kumpul bareng. Kebetulan tanggal 13 ya acaranya ya, sama lagi kita ayatnya juga nyambung sama yang disampaikan hari ini tentang Mazmur 23 ya. Jadi bisa kontak ke Cimimi langsung ke nomor itu, buat ntar di-share link buat Zoom-nya. Demikian pengumuman dari kita. Thank you. Terima kasih. Bapak Permadi sekaligus doa tutup, bukan? Bukan. Saya yang tugas malam semuanya. Oh, siap. Thank you, Pastor Joseph Kelly. Sama-sama. Di malam hari ini, ya kita di sini mungkin Pastor Kelly kalau boleh setelah saya doa tutup, mungkin kalau ada pesan Tuhan yang mau disampaikan, baik individual atau mungkin buat secara global, mungkin boleh ya, minta didoakan ya. Boleh. Atau misal mau kontak saya boleh, karena ini kan forum umum, takutnya kemana-mana. Mungkin boleh doakan buat komunitas kita ya, Pastor Oke, Kelly. sip. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama-sama sebelum acara ini tutup. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar sesuatu lagi malam hari ini, untuk pewahyuan yang sudah Kau berikan melalui hamba-Mu terhadap kami Tuhan, memperlengkapi kami dan menyempurnakan kami Tuhan, bagaimana cara berkomunikasi yang benar dengan Engkau Tuhan. Kami yakin ini akan menjadi satu hal yang memperlengkapi kami semua Tuhan, sehingga kami di masa-masa pandemi seperti ini,
Kami akan mempunyai sayap-Mu yang lebih kuat Tuhan untuk terbang terus mengenal Engkau Tuhan. Kami juga sekali lagi mau memberkati untuk Pastor Joseph Kelly dan keluarga yang sudah memberkati kami Tuhan. Kau kiranya juga berkati untuk pelayanannya Tuhan, di mana sudah Kau tempatkan di gerejanya Tuhan. Biar Kau juga terus pakai lebih lagi, lebih dahsyat Tuhan untuk membawa orang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kasih juga untuk sekali lagi berdoa untuk acara malam hari ini. Doakan juga untuk setiap dari kami Tuhan yang bisa mengikuti acara hari ini Tuhan, biar Kau terus Tuhan perlengkapi kami terus Kau juga berikan pada kami pengertian-pengertian yang sudah ditanamkan Tuhan, sehingga kami Tuhan jadikan ini satu senjata buat kami menghadapi Tuhan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Oke, Jesus. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pada hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Aku melepaskan satu pengurapan yang profetik, kenabian turun atas kami, agar kami menjadi generasi yang profetik di masa-masa krisis dan pandemik ini Tuhan. Agar kami dapat bersinar dengan terang sementara kegelapan sedang menutupi bumi. Agar kami menjadi orang-orang yang tidak terbelenggu dengan kekacauan, tidak terjebak di dalam kebingungan, tapi kami menjadi orang-orang yang tahu pasti bahwa Tuhan ada berjalan di depan kami. Bahwa kami menjadi orang-orang yang dilatih untuk mendengar Tuhan pada masa sulit. Dilatih untuk mengenali suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan. Karena itu ya Bapa, pada hari ini kuduskan dan sucikan kami, setiap pikiran dan setiap perasaan kami Tuhan. Agar mulai hari ini dengan kemurnian yang kami dapat dari Engkau, kami dapat belajar untuk mengikuti suara gembala kami. Karena kami tahu saat kami bersama dengan Engkau, tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang dahsyat dapat terjadi. Sesuatu yang supranatural akan menyertai kami. Pada hari ini juga aku berkata Tuhan kepada setiap orang yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan hatimu. Oleh karena Tuhan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang pernah bersama dengan engkau ketika engkau lewati lembah kelam. Tuhan yang pernah bersama dengan engkau ketika engkau sedang melewati padang gersang. Tuhan yang sama yang pernah menolong engkau dahulu adalah Tuhan yang sama yang menyertai engkau sekarang. Dia tidak pernah berubah dan kuasanya tetap sama. Karena itu biarlah engkau senantiasa teguh di dalam panggilanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun menjadi batu sandungan dalam hidupmu. Namun engkau tetap teguh di dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, rencana Tuhan atas hidupmu tidak dapat digagalkan oleh siapapun dan oleh kuasa manapun. Bahkan apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, terima kasih semuanya. Foto dulu. Teman-teman. Silakan. Foto. Moderatornya siapa, Bapak ya? Tolong dinyalakan videonya. Koordinator. Foto. Tolong Rick. Sorry, Ada 3 halaman berarti 3 kali ya. Oke. nggak pakai Apple mungkin Ronald aja nah. Gue nggak bisa Nggak bisa. Pakai Control Alt 3 nah. Command Shift 3. Sama gua. Udah coba, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ntar gue ganti page dulu bentar. Foto semua. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Thank you teman-teman dari Gajah Mada City Church, dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, dan YCC especially. Thank you guys. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you all. Bye-bye. Udah, Be? Udah. Kita lagu dong. Tutup. Oh ya, dari Lampung juga, thank you. Makan apa?